Setelah Pilpres, terbitlah Pilkada. Saat ini di banyak tempat para elit partai sudah mulai kasak-kusuk untuk Pilkada pemilihan kepala daerah. Daerah strategis mulai diincar partai besar dan tokoh nasional. Misalnya, di Jakarta ada Ridwan Kamil yang sekarang menjadi politisi Golkar. Juga ada Syahroni dari politisi Nasdem. Pilkada Jakarta ini menarik karena posisinya high exposure. Secara media bisa terus-menerus diliput secara nasional sehingga bisa menjadi batu loncatan untuk pertandingan ke level lebih tinggi, yaitu level nasional, seperti jabatan presiden dan wakil presiden, karena pejabatnya sering diliput. Sekarang apakah kedudukan Jakarta masih penting secara nasional walau IKN sudah mulai beroperasi nanti sejak 17 Agustus 2024? Jawabannya adalah masih sangat penting karena pemindahan pusat pemerintahannya bertahap hingga tahun 2045. Karena itu siapa yang akan bermain di kancah politik nasional nantinya memperebutkan posisi gubernur Jakarta menjadi mata panas selanjutnya selain Pilpres menjadi sangat penting untuk dipegang. Saat ini Partai Golkar dengan calonnya Ridwan Kamil bersiap, juga Syahroni putra asli Tanjung Priok asli Jakarta akan bertarung dari Partai Nasdem. Lalu Anies bagaimana? Ini kita analisa di mana pada tanggal 20 Maret 2024 nanti yang diumumkan KPU adalah pemenangnya pasangan 02. Apakah Anies akan balik mencalonkan lagi menjadi gubernur Jakarta? Kemudian partai mana yang akan mendukung Anies nanti? Kemudian apakah amunisi fulus sudah tersedia setelah jor-joran di Pilpres kemarin? Atau siapa yang akan jadi sponsornya Anies kali ini untuk masuk Jakarta? Memperebutkan Jakarta itu sama dengan memperebutkan jadi capres dan cawapres dalam hal biaya. Bisa 20%-an alias perlu minimum 1 triliun rupiah yang harus disediakan di awalnya. Kalau tidak punya uang sebanyak itu, para calon biasanya cari sponsor, para bohir. Pastilah, namanya juga politik. Di Indonesia penuh dengan sponsor dan kepentingan kelompok. Ada aja bohir-bohir itu. Tetapi untuk Anies di Jakarta 2024 setelah Pilpres, kita kurang tahu, masih pada kuat nggak fulusnya? Lalu ada satu nama lagi yang bisa jadi kekuatan, yaitu Kaisang. Apakah Kaisang akan jadi wakilnya Ridwan Kamil di Jakarta daripada Kaisang calon gubernur Jawa Tengah? Belum siap dia. Lebih baik Kaisang di Jakarta jadi wakilnya Ridwan Kamil. Tapi bukan tidak mungkin di Jawa Tengah calon gubernurnya ya Kaisang. Bisa jadi. Kita lihat siapa koalisinya dan siapa wakilnya. Walau secara kalkulasi mendingan jadi wakilnya Ridwan Kamil di Jakarta. Dan hal itu bisa merupakan dream team lagi, model Prabowo Gibran di Capres-Cawapres 2024. Bisa koalisi besar yang dukung pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang ini. Demikian juga di Sumatera Utara. Bobi Nasution pasti dipasangkan lagi untuk gubernur. Partainya Gerindra dan Golkar akan berkoalisi. Di Jawa Barat, Gerindra maju membawa Kang Deddy Mulyadi. Kemungkinan koalisinya besar juga, ada Golkar, PAN, Demokrat. Bisa satu perahu di Jawa Barat kali ini, sama seperti Jakarta. Kita semua pasti paham skenario istana di tahun politik 2024 ini. Pertama mendukung dan memenangkan 02, kemudian menguasai wilayah strategis nasional seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Di sini strategi panjang yang sudah dirancang lama dimainkan, sementara oposisi dan tim ses masih ribut soal angket, soal pemakzulan. Partai-partai yang bakal menang Pilpres atau partai yang kalah yang mengatakan ke publik mereka solid ngurus hak angket DPR. Padahal mereka semua sudah bersiap-siap pilkada dan membangun koalisi baru untuk menguasai daerah. Hanya komunikasi ke publik doang yang mereka bilang ngurusin hak angket. Rakyat sekali lagi hanya digocek narasi. Aslinya ya kompromi para elit partai tersebut. Ini sudah mereka lakukan sekarang. Petingginya pejabat partai sudah lobby sana sini di banyak level. Namun di publik biar para fans tetap membela mereka, diplomasinya di depan media adalah kami solid dukung hak angket, dan di bawah masyarakat digosok terus bersiap memakzulkan padahal gak ada yang mengerjakan. Mereka sudah bersiap pilkada, kok masih gak percaya sih sama kelakuan politik kesuahan lu pade?